Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-195 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan upaya besar agar sebuah lembaga pendidikan, khususnya adalah pendidikan tinggi, itu mampu atau berkembang menjadi pusat keunggulan dan mampu melakukan inovasi-inovasi baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pada saat ini dapat kita lihat bahwa ranking perguruan tinggi di Indonesia itu memang belum bisa eh, berbicara banyak untuk level internasional. Sudah ada yang masuk 500 top dunia, namun belum bisa masuk ke 100 top dunia. Nah, oleh karena itu bisa kita sampaikan di sini bahwa ada langkah-langkah strategis terkait dengan agar perguruan tinggi eh, yang ada di Indonesia mampu menggapai top 100 di dunia. Nah, paling tidak ada 4 strategi ya, 4 langkah ya, 4 langkah strategis yang bisa kita lakukan. Eh, yang pertama itu adalah eh, integrasi database yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, oleh perguruan tinggi tersebut. Integrasi database ini kita maksudkan bukan hanya database tentang dosennya siapa, kemudian dekannya siapa, rektornya siapa, wakil rektornya siapa. Bukan itu, akan tetapi database di sini itu menyangkut semua segi dari kampus atau perguruan tinggi tersebut. Mulai dari database akademik, kemudian juga yang non-akademik, meliputi kelembagaan, kerjasama, kemudian juga eh, ketenagaan, baik dosen maupun karyawan maupun tenaga administrasi atau tenaga laboratorium atau tenaga perpustakaan atau apapun, juga database tentang siswa, ya tentu ya, tentang mahasiswa tentu ya, database tentang mahasiswa, kemudian database juga tentang alumni, juga database tentang pelaksanaan riset dan hasil riset, kemudian juga database tentang pengabdian pada masyarakat. Nah, ini penting karena ketika semua database yang terkait dengan akademik, kelembagaan kerjasama, ketenagaan, sarana prasarana, dan juga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, itu sudah dilakukan integrasi atau sudah dilakukan sinkronisasi, maka setiap saat, barangkali bisa setiap bulan, kita bisa melakukan pemantauan terhadap seluruh database tersebut, kemudian kita susun sebuah sistem analisis untuk melihat ya, untuk melihat yang pertama mengklasifikasi, kemudian yang kedua untuk melihat kelemahan dari masing-masing database tersebut, kemudian bisa kita buat analisis langkah apa yang seharusnya kita lakukan untuk melihat kelemahan-kelemahan tersebut dan kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan.
Nah, yang kita maksud dengan integrasi database di sini bukan dalam arti bukan dalam arti dikumpulkan secara manual begitu tidak. Akan tetapi database di sini diintegrasikan dalam arti bisa dilakukan interkoneksi, bisa dilakukan interoperable, artinya bisa dipakai, bisa di bisa dibagi pakai, istilahnya dibagi pakai oleh siapapun yang bisa mengakses database tersebut. Misalnya terkait dengan riset. Nah, terkait dengan riset, semua yang melakukan riset di perguruan tinggi tersebut bisa mengakses di database semua hasil riset yang sudah dilakukan. Apapun semua riset yang sudah dilakukan. Kemudian pengabdian pada masyarakat juga seperti itu. Nah, ketika semua database itu sudah terintegrasi, sudah interoperable, kemudian juga sudah interkoneksi, sudah terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, maka setiap bulan atau setiap triwulan atau setiap semester kita melakukan evaluasi, kita melakukan pemantauan terhadap tadi kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian kita carikan solusi untuk perbaikan. Itu strategi atau langkah strategis yang pertama. Yang kedua, ini sangat terkait dengan yang pertama, yaitu integrasi database, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Eh, semua paham bahwa era saat ini kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari dunia digital. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat-sangat penting. Kecepatan bandwidth internet, ya, kecepatan internet, ya, atau bandwidth dalam sebuah perguruan tinggi itu wajib menjadi perhatian utama. Jangan sampai kita mau melakukan integrasi data, kita mau melakukan evaluasi terhadap database, kita masih tersandera dengan tidak adanya jaringan internet yang memadai. Nah, oleh karena itu, jaringan internet yang memadai untuk seluruh kawasan kampus itu menjadi mutlak dan harus ada. Dan dipastikan bahwa jaringan internet itu layak untuk interoperable terkait dengan data-data baik akademik maupun database non-akademik. Nah, terkait dengan pemanfaatan ITI ini atau teknologi informasi ini mengasumsikan bahwa seluruh dosen yang ada, seluruh tenaga administrasi yang ada, seluruh satpam, seluruh tenaga yang ada di kampus itu harus melek digital atau memiliki literasi yang cukup terkait dengan dunia teknologi informasi. Menurut kita saat ini semua orang, semua manusia yang sudah dewasa, katakanlah begitu, yang ada di perguruan tinggi pasti memegang smartphone. Sudah dipastikan memegang smartphone. Nah, dengan adanya smartphone itu, maka siapapun bisa meningkatkan kompetensi atau literasi digitalnya. Makanya di dalam perguruan tinggi tersebut, peningkatan kompetensi untuk literasi digital, untuk literasi teknologi informasi itu harus dilakukan secara terus-menerus karena perkembangan teknologi itu datangnya bukan setiap hari, tapi setiap detik. Perkembangan teknologi itu sangat-sangat cepat. Nah, itu yang kedua. Jadi langkah yang pertama adalah integrasi database baik akademik maupun non-akademik. Meliputi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, riset atau penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi di kampus tersebut. Pastikan jaringan internet yang ada di kampus tersebut cukup memadai, bahkan lebih bagus, sangat memadai. Jangan sampai ketika kita mencari sebuah data, kemudian kita mau mengakses,
ternyata tidak bisa mengakses data yang kita butuhkan hanya gara-gara jaringan internetnya tidak memadai. Itu sangat memalukan untuk perguruan tinggi era saat ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama dengan NGO, dengan dunia industri, dengan dunia usaha, dengan perusahaan-perusahaan, dan dengan perguruan tinggi ternama di dunia. Nah, kerjasama ini atau kolaborasi ini menjadi sangat penting karena dimanapun perguruan tinggi tersebut berada, dimanapun dunia usaha atau dunia industri itu berada, dengan adanya pemanfaatan TI, maka jarak bukan menjadi suatu permasalahan. Jarak tidak menjadi hambatan untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama. Kita lakukan kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, perusahaan internasional, perguruan tinggi internasional, dimanapun perguruan tinggi tersebut berada, dan itu kita lakukan kerjasama secara konsisten, kemudian kita lakukan berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik dalam rangka eh, melakukan inovasi-inovasi baik itu di ilmu pengetahuan maupun teknologi dan juga menjadi center of excellence atau menjadi pusat keunggulan tergantung perguruan tinggi tersebut keunggulannya di bidang apa. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, dunia akademik, atau perguruan tinggi ternama di dunia. Baik itu yang ada di benua Asia, benua Australia, benua Amerika, benua Eropa, atau bahkan di benua Afrika. Jalinan kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, dan juga lembaga pendidikan internasional itu menjadi sangat penting agar kita bisa melakukan kolaborasi sekaligus bisa benchmarking, sekaligus juga bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran, dan bertukar hasil riset dengan perguruan tinggi atau bahkan dunia industri, terutama perusahaan-perusahaan yang selalu menghendaki adanya inovasi-inovasi dalam produk-produk mereka. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir menurut kita itu adalah implementasi kampus merdeka dan kampus moderat. Mengapa kampus merdeka dan kampus moderat ini menjadi sangat penting? Karena kita tidak ingin perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini terlepas dari karakter Pancasila. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa karakter Pancasila sesuai dengan sila-silanya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai ilmuwan-ilmuwan kita, inovator-inovator kita, influencer-influencer kita, penemu-penemu keilmuan terbaru kita, inovator bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga inovator di bidang peradaban, kemudian sudah menjadi center of excellence, ternyata kemudian melupakan Tuhannya. Ini tidak sesuai dengan karakter Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, implementasi kurikulum merdeka, implementasi dari kampus merdeka dan kampus moderat ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kita ahli kimia, kita ahli elektronik justru membuat bom untuk menjadi mortir ya, menjadi pelaku bom bunuh diri. Itu sangat-sangat mengecewakan. Oleh karena itu, implementasi kampus merdeka dan kampus moderat ini harus seimbang antara ilmu dan agama, katakanlah begitu ya.
antara ilmu dan iman itu harus sama-sama kuat. Jangan sampai muncul ilmuwan-ilmuwan yang kemudian keluar dari agama dalam arti menjadi ateis, karena terus terang di Indonesia itu tidak menolerir adanya manusia yang tidak beragama. Harus beragama, harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi kendali utama agar ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia itu tidak menjadi ilmuwan yang keblinger. Nah, dengan adanya 4 langkah strategis ini, yang pertama adalah integrasi database perguruan tinggi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, dunia pendidikan level internasional. Dan yang terakhir adalah implementasi kampus merdeka dan kampus moderat. Maka kita yakin bahwa di tahun 2045 sebagai momentum Indonesia Emas, salah satu ilmuwan di Indonesia akan mendapatkan hadiah Nobel dari kerajaan Swedia. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.